Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Patung Jokowi sudah selesai ya, yang menghabiskan dana 2,5 miliar. Wow. Ya, ternyata dana bangunan yang dibangun patung Jokowi ini menghabiskan dana 2,5 miliar itu hasil dari sumbangan atau gotong royong atau swadaya masyarakat ya sampai 2,5 miliar. Bayangkan ya. Jadi kalau kita melihat begitu kan, seorang Jokowi ini pahlawan atau bukan? Kalau hanya buat patung ya silakan, tidak ada masalah. Ya benar kata Cak Islah begitu kan ya. Jokowi mulai disembah-sembah ya, dipuja-puji sana sini oleh junjungannya begitu sampai ya dibuatlah patung seperti itu begitu kan. Ya mirip ya dengan Jokowi memegang memegang jeruk ya. Karena di situ kabarnya begitu kan ya, hasil dari dari swadaya masyarakat sehingga mencapai 2,5 miliar dari sumbangan itu, dari gotong royong itu. Yang paling banyak nyumbang di situ adalah Bobby sebesar 500 juta. 500 juta begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya orang-orang akan melihat, jangan-jangan ini dibikin patung sendiri, dipuja-puji sama pendukungnya sendiri, lalu terus kemudian diresmikan oleh sendiri. Ini banyak yang kemudian melontarkan kata-kata itu begitu kan. Tapi kalau kita melihat dengan apa yang terjadi sekarang ini, apakah ini nanti sebagai Jokowi sebagai pahlawan? Kalau sebagai pahlawan seharusnya kan ya ada orang yang meninggal lalu kemudian meninggalkan rekam jejak begitu kan. Itu nanti dibangun sebuah pahlawan yang sangat luar biasa. Patung-patungnya itu. Ini nggak ngalah-ngalahi Soekarno loh. Patungnya dengan 2,5 miliar ini saya kira bagus begitu kan. Ya ini dijadikan sebagai objek wisata nantinya begitu. Tapi kita lihat saja para pendukung-pendukung mereka begitu kan ya. Pada pendukung-pendukung mereka karena ini kan Jokowi memimpinkan 10 tahun ya, dibuat patung seperti itu mungkin ya karena Jokowi ya dianggap sebagai memberikan kontribusi besar ya, di mana warga Karo begitu kan ya, saat berjumpa dengan Jokowi begitu ya itu karena petani di situ adalah petani jeruk begitu kan ya, sampai-sampai Jokowi dibawa 3 ton ya jeruk begitu kan ya untuk sebagai sumbangsi lah bahwa Jokowi membangun di di infrastruktur yang ada di desa itu. Ya dianggaplah di situ lalu kemudian dibuat patung seperti itu. Ini dibangun dari 6 desa kabarnya begitu kan ya, dari 6 desa dan 3 dusun di wilayah Liang Melas ya. Sumatera Utara kalau nggak salah begitu. Sumatera Utara bergotong royong membangun sebuah patung Jokowi ya sebagai bentuk rasa terima kasihnya katanya begitu kan ya. Tapi nampaknya di berbagai daerah nampaknya Jokowi tidak laku ini. Benar nggak? Yang lain Jokowi tidak laku begitu. Apalagi muncul begitu kan ya OCCRP yang merilis bagaimana seorang Jokowi masuk dominasi itu begitu kan. Ini saya rasa banyak perkembangan yang menurut saya pribadi begitu kan ya, karena junjungannya membangun seperti itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Mau membangun patung sebesar apapun begitu dengan anggaran 10 miliar misalnya, ya nggak ada masalah. Karena ini adalah gotong royong dari pendukung-pendukung Jokowi itu sendiri. Nampaknya ya kita tahu bahwa di tahun 2029 ya pasti kalau Gibran maju begitu kan ya, maka ini akan didatangi seorang Jokowi begitu. Pastinya begitu. Kenapa? Karena Jokowi disebut mulai keliling Indonesia ya, dan bahkan dipastikan bahwa Gibran bisa maju di tahun 2029. Lantas partai-partai mana yang kemudian yang akan mengusungnya? Kabarnya sekarang PSI sudah mencari bakat siapa sosok leaders yang kuat begitu kan ya. Kabarnya ada nama Jokowi, terus kemudian ada nama Kaisang begitu kan. Apakah partai inilah yang kemudian disiapkan untuk Gibran?
Ya, tentunya jawabannya ada di hati kalian masing-masing. Tapi nampaknya kalau Prabowo maju tidak mungkin begitu kan ya. Tidak mungkin begitu bahwa Prabowo akan mengambil wakilnya dari Gibran. Karena Prabowo sudah tahu bagaimana strategi-strategi politiknya itu begitu kan ya. Makanya Gibran ini kalau bisa sekarang ini dikunci di situ begitu. Dikunci agar tidak bisa bergerak ya. Banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan begini, padahal orangnya belum meninggal, udah dibikinin patungnya, ya jahat bener para pendukungnya. Ngapain dianggap pahlawan ya? Ini komentar-komentar dari netizen. Ya ini kan dari pendukung-pendukungnya sendiri, gak ada masalah silakan. Pendukung sendiri memberikan apresiasi untuk membangun patung kayak membangun apa ya silahkan begitu. Tapi tak selamanya begitu kan ya. Patung itu ya akan menjadi murni, akan menjadi objek wisata kalau bukan sebuah pahlawan. Coba seperti makam Gus Dur, mereka adalah pahlawan, makam Soekarno ya. Ini kan banyak begitu kan. Artinya apa? Artinya pahlawan itu punya kontribusi besar terhadap bangsa kita ya. Ya kalau Jokowi apa kontribusinya? Itu yang dilihat oleh masyarakat kan itu laginya. Apa kontribusinya banyak hutang? Apakah kontribusinya membangun infrastruktur yang baik? Jawabannya ada di hati kalian masing-masing. Ini yang kemudian ya, yang kemudian kalau menurut saya karena di desa itu begitu kan ya, karena sudah infrastrukturnya dibangun oleh Jokowi ya, ingin berterima kasih kepada Jokowi ya. Bahkan itu berdiri begitu kan, berdiri di kawasan perbukitan Desa Kuta Belin ya, Kecamatan Laubaleng ya, dengan pembangunan mencapai 2,5 miliar dan itu hasil gotong royong masyarakat. Tapi yang paling banyak nyumbang di situ adalah Bobby. 500 juta kalau nggak salah begitu kan. Ya, 500 juta. Bobby katanya begitu menyumbang 500 juta. Ya wajar karena dia adalah menantunya begitu kan ya. Makanya tujuannya itu ya karena Jokowi dianggap sukses ya, memberikan kontribusi membangun infrastruktur yang ada di situ. Tapi orang-orang akan melihat begitu kan, tidak selamanya itu akan menjadi kontribusi besar. Ya memang yang dibangun di situ kan memang semuanya adalah uang rakyat ya. Dalam artian infrastrukturnya. Jadi kalau patungnya dibangun silahkan, tidak ada masalah begitu. Tapi kenapa kok bukan Prabowo yang meresmikan itu begitu kan? Ya seharusnya kan Prabowo sebagai presiden dong ya. Prabowo undang dong begitu kan, yang meresmikan patung Jokowi. Bagaimana kalau Prabowo ini meresmikan patung Jokowi? Nampaknya akan ngeri-ngeri sedap bos, ya akan ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira agak lucu juga begitu. Biasanya yang diresmikan Prabowo itu kan patung-patung pahlawan, ya. Patung-patung pahlawan dan sebagainya begitu kan. Untung sekali ya Prabowo itu tidak diundang, ya. Kalau ini diundang jelas di situ begitu bahwa Prabowo begitu kan ya meresmikan patung Jokowi. Apa kata dunia? Belum. Makanya ini Jokowi dianggap pahlawan pada akhirnya begitu kan. Ya walaupun seorang Prabowo sendiri ya sekarang ini masih belum dianggap sebagai pahlawan. Jadi agak lucu sih sebenarnya begitu. Makanya orang pemuja-pemuja Jokowi mengatakan bahwa wah ini bagus. Ya bagus memang begitu kan. Ya para pemuja-pemuja itu. Tapi bagi kami membuat patung seperti itu kan sebagai pahlawan, ya objek wisata begitu kan. Khas dari dari desa itu apa begitu. Khasnya apa? Itu yang seharusnya dibangun. Wisata-wisata itu dibangun dengan konteks budaya lokal, konteks kearifan lokal dan sebagainya. Itu baru bagus begitu kan. Tapi kalau gambar Jokowi begitu kan, itu identik dengan apa? Kata netizen, ya identik dengan apa? Pemuja-pemuji atau apa begitu kan? Ya, sehingga orang-orang banyak menertawakan itu begitu. Saya kira
orang-orang akan menilai itu sendirilah begitu kan ya, soal bagaimana patung itu sendiri. Kata Islah Bahrawi ya, patung-patung ya jangan sampai ya berhala-berhala itu sebagai simbol kekuatan untuk menyembah. Ya ini kan masih belum jadi, dan dulu begitu kan ya, simbol apa namanya, nama Jokowi itu sering begitu. Ini karena patungnya selalu tidak punya kaki, apakah ada simbol tertentu? Ini komentar-komentar dari netizen. Ini menghabiskan anggaran berapa begitu kan ya. Tapi kalau yang tadi itu ya memang itu swadaya masyarakat ya. Jadi ini bagus juga mengingatkan bangsa akan seorang presiden yang sungguh berprestasi, juara dunia korupsi. Belum cukup dipuja dengan ucapan dan tulisan, maka dia dengan bangga meresmikan patung dirinya untuk tempat pemujaan pengikutnya. Ya itu yang kita lihat begitu kan. Ya makanya kenapa bukan Prabowo yang meresmikan itu? Ya makanya agak lucu kalau seorang kalau seorang Prabowo meresmikan patung Jokowi begitu kan. Ya Jokowi sendirilah pada akhirnya. Jadi kemungkinan di masa depan ya nama Jokowi tetap melambung di situ begitu ya, tetap melambung ya. Nanti kalau ada partai yang kemudian ya karena dulu itu dari PDIP begitu kan ya, karena wajar begitu. Artinya sekarang ini coba tahun di 2029 kalau Gibran tidak menjadi presiden, yang lain tidak menjadi presiden, apakah patung Jokowi ini akan dijadikan sebagai objek wisata? Ya karena masih dianggap masih ada nuansa-nuansa ya pengaruhnya begitu kan ya, pengaruhnya. Karena sampai kapanpun kalau bukan pahlawan itu tidak bisa dibicarakan, dalam artian tetap akan luntur begitu kan ya. Jadi kalau pahlawan saya kira ini bisa begitu, pahlawan kebangsaan ya, bangsa kita, pahlawan negara. Tapi kalau toh seperti itu pahlawan apa begitu kan ya. Pak SBY saja ya membangun patung ya dibangun sendiri ya di depan ya istana Partai Demokrat sendiri di situ begitu, karena dia punya partai ya, dibangun di partainya sendiri di Kediri begitu kan. Ini kan menunjukkan ya untuk partainya sendiri begitu, tapi untuk masyarakat itu saya kira jarang begitu kan, jarang, kecuali sejarah baru dari seorang presiden ya, mantan presiden Jokowi. Dibuatlah patung seperti itu begitu. Ngeri-ngeri sedap kan pada akhirnya. Jadi saya kira kemarin begitu kan Jokowi sendiri juga pernah ya juga kembali mengunjungi wilayah wilayah LMD itu tuh pada hari Jumat ya, meski tidak sempat melihat langsung patung yang dibangun warga secara swadaya itu begitu. Tapi dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat begitu kan ya, bahwa pemuja-pemuja Jokowi masih kuat. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.